Jawabannya adalah iya. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pernah didatangi oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Sabroh, ya Sabroh, ya itu. Terus kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan menghajikan orang tuaku. Ya, aku akan menghajikan orang tuaku. Sabroh namanya. Aku akan menghajikan orang tuaku. Kata Nabi, apakah kau sudah pernah haji? Belum. Jadikan tahun ini haji untukmu dulu, baru tahun berikutnya haji untuk orang tuamu. Nah itu. Jadi dalam hal ini kalau Nabi memerintahkan, maka orang yang sudah wafat itu sama, dia mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan haji, dapat pahala haji. Dengan catatan dia sudah pernah haji. Catatan yang berikutnya adalah tolong jangan tergiur dengan istilah badal haji yang beredar di masyarakat. Cukup dengan 3,5 juta atau 5 juta bisa haji badal. Itu salah. Itu makan hartanya orang. Hati-hati, mafianya haji itu banyak. Banyak sekali. Jadi nanti dapat sertifikat haji, padahal itu loh ngeprintnya itu cuma 25 real. Loh Ustadz kok tahu? Tahu saya. Tahu. Iya. Tempat ngeprintnya apa? Mafianya aja. Mafia catering ada. Mafia hotel ada. Mafia kurban. Uangnya orang ditarik 500-an real. Ditarik ya 7 orang untuk beli seekor onta. Harga onta 3.500. Berarti kalau dibagi 7 500-an. Lalu kemudian orang, mereka nggak bisa bahasa Arab, jamaah kita dibawa ke tempat penyembelihan onta atas tempatnya di Mekah. Lalu setelah itu tunjukkan, Bapak, Bu, ini umroh panjenengan. Padahal itu umroh orang, padahal itu onta orang lain. Ini onta panjenengan ya, padahal itu onta orang lain. Uangnya masuk di sini nggak dibayarkan. 3.500 loh, kali 4.000, berapa itu? Makanya di sana banyak ya orang-orang kita juga mobilnya itu mewah-mewah. Hati-hati, mafianya banyak, mafia hotel, semua kamar diborong sama dia. Begitu masuk jamaah kita kesulitan cari kamar, nanti dia di luar. Bapak butuh kamar, kita jual. Oh banyak sudah kayak gini sudah. Termasuk haji badal. Cukup 5 juta, mereka narik 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nanti ketika haji, niatnya diborong semua. Labaika an namanya satu. Enggak bener lah. Ya, seperti ini. Maka haji itu ya untuk satu orang. Jadi ini, Ustadz kalau yang menghajikan itu mahasiswa Madinah, yaitu bukan orang kita, orang sana, supaya lebih murah. Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Tidak mengapa. Ongkos naik hajinya yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jadi kalau misalnya ada ustadz kita di negeri kita berangkat haji, ustadz sudah pernah pergi haji? Sudah. Ustadz boleh bisa enggak mengumrohkan? Jadi enggak harus anaknya yang menghajikan. Ustadz bisa enggak menghajikan orang tua saya? Ini biayanya ongkos yang ditetapkan oleh pemerintah. Berapa sekarang haji? 50 ya? Berapa sekarang? 56 juta. Lu bayangkan, ini 56 juta saya kasihkan ke Ustadz. Tapi nanti tolong Ustadz kalau haji, niatkan untuk orang tua saya. Ini nama orang tua saya. Itu boleh. Sesuai ONH yang ditetapkan oleh ulama. Bukan 3 juta, 5 juta. Bisa haji badal. Bahaya ini, hati-hati. Nah itu syaratnya. Terus yang kedua, arisan haji. Bagaimana hukumnya arisan haji? Jadi yang namanya arisan itu hutang atau tidak? Hutang. Ya. Yang namanya haji itu sesuai dengan kemampuan. Maka kalau bisa jangan berhutang. Karena mau tidak mau arisan itu kan dikasih lebih dahulu hutang. Nantinya dia akan membayar. Maka kalau bisa jangan. Ibadah ini disesuaikan dengan kemampuan. Apalagi pakai dana talangan haji. Sekalipun itu di perbankan yang dikelola sesuai syar'i misalnya. Ya, seperti itu. Maka dalam hal ini sebaiknya jangan. Ya, jangan karena di dalamnya masih banyak syubhat-syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Ada lagi? Tidak ada. Baik. Ya, silakan terakhir. Silakan Mas.
Kita belum haji, belum umroh. Kita punya dana terbatas. Yang didulukan haji atau umroh gitu ya. Maka yang didahulukan adalah rukun Islam yang kelima. Haji. Haji. Seperti itu. Haji didulukan. Perkara nanti qadarullah, umur kita tidak sampai. Maka innamal a'malu biniyat. Maka kita sudah mendapatkan ganjaran pahala menunaikan ibadah haji. Begitu Mas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, sedikit lanjutkan. Jadi Ka'bah yang dibangun saat direnovasi oleh orang-orang Quraisy itu bertahan kurang lebih selama 26 tahun dalam kondisi seperti itu. Jadi 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ditambah 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, ditambah 8 tahun setelah Nabi hijrah. Karena Nabi menguasai kota Mekah kembali di tahun ke-8 Hijriah. Jadi sejak Ka'bah direnovasi 26 tahun berikutnya barulah Nabi menguasai kota Mekah. Dan disinilah poin utamanya. Ya, membiarkan bangunan Ka'bah tidak sesuai dengan fondasi yang telah dibangun Nabi Ibrahim, maka karena harusnya Ka'bah dibangun sesuai dengan fondasi awal Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dinding itu diangkat sampai pun dari Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu ada dindingnya rata dengan persegi 4 kan? Harusnya seperti itu. Jadi meninggalkan itu makam, membiarkan Hijr Ismail tidak berdinding itu makam. Namun kalau Nabi memutuskan membangun Hijr Ismail, menembok Hijr Ismail, manfaatnya lebih besar. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy baru saja masuk Islam, maka akan timbul kekacauan. Ini Muhammad baru mengambil alih kota Mekah, sudah buat aneh-aneh, sudah melakukan hal-hal yang aneh. Dari situ maka Nabi SAW mempertimbangkan untuk menerjang madarat yang lebih kecil. Apa? Membiarkan Hijr Ismail tidak ditembok sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya menghindar dari kemadarat yang lebih besar. Apa? Reaksi masyarakat Quraisy melihat perubahan secara besar-besaran terhadap Ka'bah. Jadi Nabi khawatir orang-orang Quraisy akan kembali ke Mekah karena melihat gebrakan yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu kuncinya. Jadi Nabi melakukan menerjang madarat yang lebih kecil demi menghindari madarat yang lebih besar. Nah ini dalilnya. Adapun dalam penerapan kaidah bisa dibaca sendiri, ada dua. Ya, yang pertama orang yang seandainya sholat berdiri auratnya tersingkap. Kalau duduk tidak, maka di sini ada dua orang. Sholat duduk pada mampu berdiri
nggak boleh, ya kan? Atau sholat berdiri tapi kelihatan auratnya, mungkin sarungnya nggak jangkep Pak. Tapi kalau duduk ketutupan semua, maka di sini menerjang aurat yang diinginkan apa? Sholat duduk meskipun mampu berdiri, demi menghindari aurat yang besar. Sholat dengan aurat tersingkat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wanita yang meninggal dunia dalam keadaan di dalam perutnya ada janin yang masih hidup. Kalau dibedah madarat, karena merusak jasad orang yang sudah mati sama dengan merusak jasad orang yang masih hidup. Tetapi kalau dibiarkan, madaratnya lebih besar, membiarkan bayi yang masih ada kesempatan hidup untuk meninggal dunia. Maka menerjang madarat yang lebih kecil apa? Membedah oleh si ibu demi mengeluarkan bayi yang bisa diharapkan kehidupannya. Ya. Jadi dua madarat tadi apa? Merusak jasad dengan kehilangan janin yang masih ada kesempatan hidup. Maka yang diterjang yang pertama. Wallahu ta'ala bersama. Tapi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mungkin kita coba sekian ya. Khawatir nanti kalau ada tanya jawab nanti apa namanya terlambat, sehingga kita coba sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya semua maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.